Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyin, amma ba'd. Kaifa halukum anak-anak saleh dan salehah? La'allakum bil khairin insyaallah. Semoga kalian baik-baik saja insyaallah. Anak-anak saleh dan salehah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran adab atau akhlak kita yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu sebelumnya kita mempelajari adab atau akhlak menuju ke masjid. Sekarang kita akan mempelajari ketika kita sudah sampai ke masjid, terutama untuk anak-anak saleh. Nah, masjid itu adalah rumah Allah yang memiliki kedudukan yang agung di mata kita, yaitu di mata kaum muslimin. Karena itu masjid adalah tempat yang agung yang harus kita agungi, dan kita tidak boleh menghina atau berbicara yang tidak baik di dalam masjid. Maka dari itu Ustadz akan menyampaikan beberapa adab atau akhlak kita apabila kita sudah sampai di masjid. Oke, kita akan masuk ke dalam adab yang pertama, yaitu berdoa dan mendahulukan kaki kanan. Sebagaimana kata Rasul, apabila kita masuk masjid, maka kita harus berdoa, yaitu doanya sebagaimana anak-anak sudah menghafalnya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, yang artinya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Nah, dan tidak lupa didahulukan dengan kaki kanan. Sambil masuk masjid dengan kaki kanan, langsung berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang kedua, yaitu setelah kita masuk ke dalam masjid, jangan lupa untuk berwudu dulu ya. Setelah berwudu, kita sholat tahiyatul masjid, yang dimana sholat tahiyatul masjid ini disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlis." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 537 dan Muslim nomor 714, di mana Rasul memerintahkan kita sebelum duduk di masjid atau sebelum kita menunggu iqamah, kita sholat 2 rakaat sebelum kita duduk untuk berzikir. Adab yang ketiga setelah kita sholat tahiyatul masjid adalah mengagungkan masjid, di mana Ustaz sampaikan di awal tadi bahwasanya masjid itu sesuatu yang agung bagi kita kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an yang dalam surat Al-Hajj ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hatinya. Jadi di sini terlihat bahwasanya orang yang mengagungkan masjid adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Setelah itu yang keempat adalah kita berzikir menunggu ditegakkannya sholat, karena sungguhnya orang yang berzikir kepada Allah itu tentram hatinya. Nah, setelah kita sholat tahiyatul masjid, kita langsung berzikir dan berdoa kepada Allah. Setelah itu adab yang kelima adalah tidak keluar masjid kecuali ada uzur. Misalkan uzurnya pengen ke WC atau lain-lain. Jadi kalau tidak ada uzur atau tidak ada keperluan yang penting, maka dianjurkan atau disunahkan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah setelah sholat sunnah
tahiyatul masjid. Nah, setelah itu adab yang keenam adalah menjaga ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana Ustaz tadi sampaikan di awal, tidak bolehnya mencela atau berkata yang tidak baik di dalam masjid. Di luar masjid pun tidak boleh, apalagi di dalam masjid. Sebagaimana Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang berkata jelek dan orang yang mengumpat. Itu salah satu firman Allah yang tidak bolehnya kita berucap kata-kata yang sia-sia atau kata-kata yang tercela. Setelah itu adab yang keenam adalah dilarang mengganggu orang yang sedang beribadah. Di mana kita apabila melihat orang sholat atau teman kita sholat, janganlah kita mengganggu. Karena Rasul pernah bersabda, ketahuilah bahwa setiap kali sedang bermunajat atau sedang beribadah dengan Rabb-nya, maka dari itu janganlah sebagian kalian menyakiti yang lain dan janganlah mengeraskan bacaan atas yang lain. Maksudnya di sini janganlah mengeraskan bacaan atas yang lain adalah apabila ada orang sholat di kanan atau kiri anak-anak soleh dan soleha, maka diamlah atau pelan-pelanlah. Apabila kita ingin membaca Quran atau yang lain-lain, kita pelankan suara. Setelah itu adab yang ke-8 adalah dilarang lewat di depan orang yang sholat, yang dimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa' fa in aba falyuqatilah fa innama huwa syaitan, yang artinya jika salah seorang dari kalian salat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah terhadap orang lain, kemudian ada seorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutrah, maka cegahlah. Jika ia enggan dicegah, maka perangilah ia, karena sesungguhnya ia adalah syaitan. Jadi di sini apabila kita sedang sholat, kita telah sholat di depan sutrah atau penghalang, ada seorang yang ingin lewat, maka kita harus menahannya, kata Rasul. Apabila dia tetap ingin melewati kita harus tahan sampai kita di sini falyuqatilhu, di mana ini berarti maka bunuhlah ia, perangilah ia sampai diperangi. Berarti kita harus menahannya sekuat tenaga. Nah, sebaliknya untuk kita yang melihat orang yang sholat, maka janganlah kita melewatinya, karena sampai disuruh untuk memerangi orang yang melewati sutrah. Setelah itu adab yang terakhir adalah keluar masjid dengan mendahulukan kaki kiri dan membaca doa. Setelah kita sholat berjamaah atau sholat di masjid, maka kita dianjurkan untuk keluar dengan kaki kiri dan membaca doanya, yaitu sebagaimana anak-anak telah ketahui, yang lafadznya adalah Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku memohon kepadamu dari karuniamu, dengan keluar dengan kaki kiri. Itulah 9 adab apabila kita telah sampai di masjid atau ketika kita sedang di masjid. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anak-anak soleh dan solehah. Jangan lupa untuk selalu sholat di rumah, sholat tepat waktu, dan jangan lupa untuk selalu taat kepada orang tua, anak-anak soleh dan solehah. Mungkin itu saja yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.